Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita mulai untuk program mentor gitu Tokopedia ini dari mindset ya. Jadi kalau misalnya di Shopee juga ada, maka saya ulang lagi. Karena kenapa saya ulang? Karena memang mindset ini sangat penting. Yang pertama, yang paling penting itu adalah kalau kita misalnya ingin sukses, itu harus diawali dengan perubahan. Nah, perubahan yang utama adalah perubahan cara berpikir Anda. Jadi mindset kita sebelum kita berjualan di marketplace, khususnya Tokopedia, maka kita harus mengubah mindset berpikir kita tentang marketplace itu sendiri. Ya, jadi kita harus ubah cara berpikirnya. Yang sebelumnya Anda adalah pembeli misalnya, terus ingin berjualan, maka ubah perilakunya sebagai penjual. Ya, jadi harus tahu bagaimana cara melayani konsumen, harus tahu ibaratnya cara memilih produk yang laris dan sebagainya. Semua dari mindset. Intinya cara berpikir itu sangat penting untuk kesuksesan Anda ke depannya. Lanjut, saya ulang lah ya. Saya mudah-mudahan teman-teman tidak bosan. Yang pertama adalah kita harus berpikir sukses ya. Jadi di sini saya menjelaskan tentang 5 cara berpikir orang sukses. Orang sukses itu berpikir bahwa masa depannya tergantung dirinya sendiri. Jadi kalau misalnya teman-teman bekerja di suatu instansi, itu kalau teman-teman ingin sukses pasti teman-teman harus membuat planning gitu. Membuat planning ke depannya seperti apa, teman-teman harus bekerja di tempat itu seperti apa, gitu ya. Apakah harus seperti apa, kemudian harus bagaimana, itu tergantung dari teman-teman. Kalau teman-teman menganggap bekerja hanya sebuah pekerjaan, maka kedepannya teman-teman hanya sebagai pegawai. Begitu juga dengan berjualan di marketplace. Kalau teman-teman berharap dengan mengikuti materi ini akan langsung sukses, teman-teman akan salah. Saya hanya sebagai wasilah dalam artian memberikan materi, dan teman-teman harus belajar lebih giat dan memahami marketplace itu sendiri. Jadi apapun yang akan terjadi di masa depan itu tergantung dari teman-teman. Yang kedua adalah teman-teman harus terus belajar dan berkembang. Jadi ketika ada materi baru, kemudian ada algoritma baru, teman-teman harus berkembang. Jadi jangan berhenti di satu titik, karena perubahan itu akan selalu ada, dan otomatis mindset teman-teman tentang terus belajar dan berkembang harus segera ada di dalam cara berpikir dari teman-teman itu sendiri. Yang ketiga adalah teman-teman harus berpikir besar. Jadi kedepannya mau jadi apa nih? Jadi mau jadi punya toko online terbesar kah? Misalnya 1000 penjualan per hari kah? Atau mau punya toko fisik, atau mau membantu keluarga? Itu adalah pikiran yang teman-teman harus punya ke depannya, terserah apa. Tapi tolong dituliskan atau dibuat dari sekarang supaya menjadi boosting. Jadi sebagai bahan bakar ketika kita nanti itu lagi males gitu ya. Nah, berpikir besar ini berguna sekali. Yang keempat adalah hambatan bagi saya adalah peluang baru. Jadi teman-teman nanti ketika belajar materi pasti akan menemukan mana hambatan. Apakah itu pertama pusing gitu ya, baru karena materi baru, aduh susah nih dan sebagainya. Anggap itu sebagai peluang dan pelajari lagi sampai teman-teman bisa. Yang kelima adalah saya menghabiskan waktu dengan orang-orang positif. Jadi teman-teman harus berkumpul dengan komunitas-komunitas yang mendukung dari teman-teman berjuangkan. Jadi misalnya kalau teman-teman sudah masuk ke program mentoring 12 bulan, berarti teman-teman bergabung dengan komunitas orang-orang yang ingin sukses dan kaya dari marketplace. Begitu pun kalau misalnya di luar komunitas kaya dari marketplace, teman-teman punya komunitas yang lain. Nah, itu ikut selama itu adalah positif dan mendukung perkembangan dari jualan teman-teman. Ya, oke, itu adalah 5 cara berpikir yang sukses. Untuk yang gagalnya, berarti 3L kebalikannya saja. Kalau misalnya yang pertama masa depan tentu saya, maka teman-teman pasrah pada hidup. Nah, ini jangan diikuti. Pokoknya fokus kepada yang sukses, yang gagal dipinggirkan. Oke, yang kedua adalah avoid 3 no. Jadi hindari 3 no ya. Jadi
Yang pertama adalah no judgment, yang kedua adalah no blame, yang ketiga adalah no excuse. Apa itu judge? Judge itu adalah menghakimi. Jadi banyak orang-orang yang berpikiran mau sukses, saya ingin sukses, tapi di perjalanannya dia memiliki sifat ini. Jadi selalu menjudge atau menghakimi orang sebelum orang itu terjun langsung ke dalam masalahnya. Jadi misalnya, nanti teman-teman akan bilang dropship itu bisa nggak ya? Nah teman-teman kalau misalnya belum terjun langsung, jangan langsung menghakimi. Ah susah dropship dan sebagainya. Oh susah ya cari supplier, oh susah ya cari ini. Nah itu adalah menghakimi sebelum teman-teman terjun langsung atau mencoba lebih giat lagi atau lebih keras lagi. Oke, yang kedua adalah no blaming. No blaming itu menyalahkan. Jadi jangan salahkan teman-teman yang baru belajar. Jadi kalau misalnya teman-teman baru belajar, jangan bilang, saya kan gaptek Pak, saya kan belum pernah jualan Pak, gitu kan. Saya nggak punya laptop Pak, saya nggak punya ini Kak. Nah itu adalah menyalahkan. Karena gaptek, apakah teman-teman nggak bisa belajar? Kalau nggak punya laptop, apakah teman-teman nggak punya teman-teman yang punya laptop? Atau punya ke warnet dulu atau bagaimana. Jadi jangan punya sifat blaming atau menyalahkan diri sendiri, menyalahkan keadaan, itu baiknya dihindari. Yang ketiga adalah no excuse atau mencari-cari alasan. Nah biasanya orang yang baru belajar ini mengalami kesulitan kemudian mencari alasan untuk tidak praktek atau mencapai goal yang ingin dicapai. Jadi misalnya teman-teman adalah seorang ibu rumah tangga yang punya 2 anak atau 3 anak. Kemudian ada target seminggu harus misalnya mengerjakan tugas. Teman-teman excuse gitu. Aduh Pak, saya susah Pak, harus urus 2 anak. Kayaknya nggak bisa deh praktek seperti ini. Nah itu excuse. Kalau bisa hindari itu. Kalau misalnya teman-teman punya 2 atau 3 anak, baik cari waktu dan kerjakan tugas yang sesanggupnya. Saya yakin pasti banyak waktu kosong ketika anak-anak tidur gitu ya. Jadi memang capek atau lelah, tapi memang itu adalah jalan yang harus teman-teman pilih ketika ingin mempelajari materi baru untuk mendapatkan tambahan penghasilan. Oke? Nah, yang ketiga, smart goal. Jadi setelah teman-teman berpikir sukses, menghindari 3 no, jadi maksudnya tiba-tiba no ini, blaming, judgment dan excuse ya. Yang ketiga adalah smart goal. Ya teman-teman harus punya smart goal atau tujuan planningnya seperti apa. Nah saya singkat menjadi SMART. S itu adalah spesifik. Teman-teman harus punya goalnya, harus spesifik dan jelas. Misal dalam sebulan teman-teman harus bisa meraih omset berapa juta dari Tokopedia. Kemudian measurable atau bisa diukur. Nah, bagaimana kalau tahu kalau kamu menambah log itu ya? Misal di perharinya, per minggunya dibuat, hari pertama atau minggu pertama cari supplier dan sebagainya. Gitu ya. Hari kedua atau minggu kedua upload. Nah, hari ketiga belajar tentang bagaimana iklan dan sebagainya. Jadi harus bisa diukur dan harus kalau bisa dituliskan. Kemudian action oriented. Fokus pada tindakan yang dapat atau harus kamu lakukan untuk mencapai goal tersebut. Jadi ketika sudah membuat suatu planning harus bertujuan terhadap hasil. Jadi jangan sudah buat planning tapi tidak dikerjakan. Dikerjakan saja sesanggupnya. Kemudian buat planning di kemudian hari agar apa yang teman-teman planning itu bisa terlaksana dengan baik. Yang keempat adalah realistik. Nah, jadi harus realistis. Misalnya kalau teman-teman adalah masih kerja, berarti kan waktu kerjanya malam jam 8 sampai jam 12. Maka realistis aja misalnya sehari buat dapat berapa produk atau riset berapa supplier atau ngiklan berapa produk dan sebagainya. Nah, kelima adalah time and resources constraint. Jadi maksudnya kalau teman-teman masih sendiri, berarti dilihat goalnya apakah cukup dengan seorang diri. Kalau misalnya punya sumber daya, bisa nggak mencapai semua itu? Otomatis kan harus tambah biaya dan sebagainya. Tapi teman-teman sudah punya planning ke depannya. Kalau misalnya target atau ini sesuai dengan waktu yang ditentukan. Nah, contohnya seperti apa? Misalnya kalau bukan ingin sukses di Shopee, jadi kalau misalnya Tokopedia, teman-teman
saya mau sukses di Tokopedia. Ya, berarti kalau sukses di Tokopedia apa data itunya? Ya, waktunya kapan? Mau sukses kayak gimana? Nah, ini bukan yang smart. Yang smart itu misalnya mendapatkan penghasilan bersih 3 juta per bulan dalam waktu 3 bulan ke depan. Nah, berarti teman-teman punya waktu 3 bulan ke depan harus bisa mendapatkan penghasilan bersih dari Tokopedia sebesar 3 juta per bulannya. Oke? Itu adalah mindset yang harus teman-teman lakukan. Kalau tanpa ini, saya yakin teman-teman tidak akan bisa mencapai kesuksesan di Tokopedia atau marketplace. Tonton berulang-ulang, ya, kemudian dituliskan, ditentukan partnya seperti apa. Jangan buat punishment kalau misalnya kita judging, misalnya blaming atau excuse, kita buat punishment supaya kita tidak melakukan ketiga no ini. Ya, kemudian kita harus berpikir secara sukses pasti. Oke teman-teman, itulah mindset. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.